Selamat siang. Selamat siang, Selamat siang. Mbak Safira. Selamat siang, Sobat Perpus semua. Senang banget siang ini, di siang yang cerah ini kita bisa ketemu lagi di acara IG Live Perpustakaan Menyapa. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Safira, nanti yang akan menjadi host di acara kita untuk siang hari ini. Jadi Sobat Perpus, acara Perpustakaan Menyapa ini memang selalu ganti-ganti topiknya. Kenapa? Biar Sobat Perpus itu selalu well informed dengan informasi yang ada di sekitar kita, baik secara layanan kita maupun informasi lain. Nah, di masa yang penuh adaptasi ini, mungkin kita tanya gitu ya, mahasiswa UGM itu ngapain aja sih? Nah, mahasiswa UGM itu sibuk atau sibuk banget? Gitu. Sibuk banget apa bingung cari kesibukan? Oh, gitu ya. Jadi mahasiswa UGM itu ngapain goleran di sedia dengan kegiatan online. Nah, kali ini Perpustakaan Menyapa menghadirkan topik yang hangat yang saya yakin Sobat Perpus selalu penasaran, yaitu tentang kegiatan mahasiswa UGM dan keseruannya menyambut Gamada, yaitu Gajah Mada Muda atau mahasiswa baru. Nah, kegiatan ini termasuk dalam kepanitiaan PPSNB, yaitu pelatihan pembelajaran sukses bagi mahasiswa baru. Oke, kalau kita membahas kegiatan positif di kampus memang nggak ada habisnya ya, banyak sekali yang mahasiswa UGM itu lakukan. Dan dua tamu kita penting hari ini adalah Mas-mas ganteng yang merupakan panitia yang mendukung penyambutan mahasiswa baru di kampus kita tercinta. Oke, terus pertanyaannya, jadi panitia, gimana tuh cara daftarnya? Terus kerjanya kayak gimana? Berat nggak sih? Seru nggak sih? Apa aja sih tantangannya? Nggak cuma tantangan, apa aja manfaatnya? Misalnya begitu. Oke, terus nanti pertanyaannya banyak gitu. Yang dikerjakan apa aja sih? Kan masih masa pandemi gini ya, terus ngapain? Nah, ternyata mereka itu sedang kerja keras melakukan penyambutan untuk mahasiswa baru. Salah satunya yaitu bikin video untuk menyambut mahasiswa baru dan tentunya masih banyak lagi. Oke, nanti kita akan ngobrol banyak dari kegiatan mereka, motivasi mereka, kemudian manfaatnya untuk mereka apa, kemudian tantangannya apa saja, ya. Jadi karena ini topiknya penting, ini tidak hanya untuk mahasiswa lama, tapi juga mahasiswa Sobat Perpus yang baru semester awal, begitu. Jadi bisa buat bekal dan pencerahan nanti untuk kita semua, ya. Oke, kita akan kenalan dulu dengan dua anak muda yang ganteng dan kece ini yang super aktif mengurus banyak hal baik di kampus kita. Oke, sosok penting ini ada di balik keseruan UGM menyambut Gamada. Yang pertama ada Mas Trianda Kusuma. Halo, Mas. Halo, Mbak. Mas Trianda ini saya kenalkan sebentar dari Fakultas Hukum semester 4 dari semester 4 ke semester 5. Oke. Ya, Nah, Mas Trianda ini adalah koordinator umum dari panitia PPSNB. Jadi koordinator umum yang nanti membawai banyak divisi. Nanti bisa diterangkan oleh Mas Tri. Saya panggilnya Mas Tri gitu ya. Oke. Kemudian tamu kita yang ganteng yang kedua adalah, namanya saya harus pelan-pelan ini karena agak tidak familiar sedikit. Oke, tapi namanya keren. Mas Bonifasius Ananda Jahendut. Namanya cute. Oke, kita panggil Mas Nanda. Halo Mas Nanda. Iya, halo teman-teman. Oke. Bus. Mas ganteng ini dari Fakultas Psikologi semester 5. Sama dengan Mas Tri dari Fakultas Hukum dan Mas Nanda ini dari Fakultas Psikologi. Nah, Mas Nanda ini adalah koordinator materi
Kalau tadi Mas Tri koordinator umum, Mas Nanda ini di panitia PPSMB UGM 2020. Wow, keren-keren. Ini ceritanya banyak nih dari mereka berdua. Oke, kita akan mulai ngobrol, tetapi sebelum kita mulai, saya mau menginformasikan bahwa kita punya door prize dari Perpus. Ada 2 door prize cute untuk 2 orang yang beruntung yang hari ini bertanya. Nanti 2 narsum kita yang kece itu akan memilih siapa yang beruntung untuk hari ini. Jadi teman-teman silahkan bertanya lewat chat, kemudian nanti kita akan teruskan untuk dijawab atau dieksplor untuk 2 narasumber kita siang hari ini, gitu ya. Oke, terima kasih, saya menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Hari ini kita akan ngobrol seputar kegiatan mahasiswa yang sangat positif. Oke, yang pertama, jadi mas-mas berdua ini, Mas Tri dan Mas Nanda, ini kan sekarang lagi sibuk banget nih dalam kepanitiaan. Nah, sebelum sibuk ini kan masa pandemi juga bukan minggu lalu, sudah beberapa bulan berjalan. Sebelum kegiatan join panitia ini, Mas Tri dan Mas Nanda ngapain aja sih sebagai mahasiswa UGM yang mengalami peralihan tiba-tiba online begitu? Itu kegiatannya ngapain aja Mas sebelum join panitia? Mas Tri mungkin bisa mulai. Halo, Mbak Safira. Yes. Ya, makasih banyak Mbak Safira tadi yang memperkenalkan, tapi aku memperkenalkan diri lagi. Iya dong, silahkan. Dari Fakultas Hukum dan di sini sebagai wakil dari mahasiswa membantu teman-teman bareng-bareng di PPSMB UGM 2020. Nah, kesibukannya apa sih sebelum PPSMB? Sebelum PPSMB aku lumayan aktif di fakultas, yaitu di Dewan Mahasiswa Fakultas Dema Justisia. Nah, itu lebih ke bidang charity atau pengabdian masyarakat. Jadi aku menyukai bidang kreatif dan pengabdian, jadi kita balance antara dua itu. Nah, kemarin beberapa sempat proker-proker sebelum pandemi menyerang, kita udah sukses menyelenggarakannya. Dan kali ini ada perubahan-perubahan, mungkin aku lebih fokusnya ke PPSMB UGM dulu, karena perubahannya sangat besar. Jadi kita ini adaptif supaya lebih bisa terus jalan. Mungkin kalau Mas Nanda bisa menceritakan lebih. Mas Nanda kan juga lebih aktif sebenarnya. Oh gitu, jadi Mas Tri ini memang sebelumnya juga sudah aktif di kegiatan mahasiswa gitu ya? Charity, pengabdian masyarakat gitu, keren banget. Oke, sip itu. Jadi nggak kaget lagi walaupun banyak penyesuaian gitu ya. Dah, gimana Mas? Sebelum join dan sibuk ini ngapain aja? Iya, halo teman-teman semua. Perkenalkan lagi, nama aku Nanda. Ini aku dari Fakultas Psikologi angkatan 2018. Jadi kalau sebelum sibuk di PPSMB, sebelum sibuk di PPSMB, itu kegiatanku sih kalau di perkuliahan sama juga kayak Tri, itu lebih aktif di fakultas. Kalau Tri mungkin bagian di Dema ya, tapi kalau mungkin saya lebih suka penelitian dulu. Jadi beberapa saya juga sempat ikut di laboratorium Main Brain and Behavior di Psikologi. Situ juga aktif di kegiatan BKM atau Badan Kegiatan Mahasiswa di Fakultas, itu sebagai warga mahasiswa Katolik di situ. Jadi banyak aktif di kerohanian juga, penelitian juga. Itu sih kalau kemarin kesibukannya sebelum sibuk di PPSMB. Sebelum disabotase oleh PPSMB. Keren. Oke, jadi memang berdua ini memang sudah pada dasarnya aktif dan nggak mau goleran di kasur aja gitu ya. Oke lah, sip lah. Oke, karena Mas Nanda ini dari psikologi, jadi mungkin lebih ke penelitian, tadi membahas behavior juga. Oke, good. Oke Mas, thanks banget untuk perkenalannya dan share kegiatan sebelum join panitia ini. Kalau boleh saya tanya, yang di kepanitiaan ini, tadi saya sudah menerangkan tapi secara singkat saja. Mungkin Mas Tri dan Mas Nanda bisa
share dengan kita semua job desk-nya apa sih, posisinya apa sih di kepanitiaan ini? Monggo silahkan. Oke, mungkin monggo Trianda atau saya dulu nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Safira. Job kepanitiaan itu kita bagi menjadi 13 divisi, 13 bidang. Nah, salah satunya mungkin yang sekarang ikut ada bidang materi dari koordinatornya langsung. Ini ada Mas Nanda. Tupoksinya kita jalan seperti biasa di bidang acara dan kreatif DDD. Itu kita bekerja di bidang konten, kreatif, dan lainnya. Dan materi menyiapkan segala materi untuk mahasiswa baru. Ini yang Nanda nanti menjelaskan lebih spesifik mungkin. Dan kalau untuk ada lagi, ada kesekretariatan, ada juga logistik dan konsumsi, dan juga teman-teman dari ada bendahara, pada umumnya bidang-bidangnya masih sama seperti PPSMB tahun lalu, dan juga tahun ini kita ditambah salah satu bidang yaitu PSDM, yaitu untuk membantu internal panitia pengerangka. Nah mungkin monggo Mas Nanda mau dijelasin tupoksi spesifiknya di materi. Ya kalau Monggo Mas Nanda. Iya. Kalau untuk divisi materi sendiri itu tupoksinya itu lebih yang tadi sudah dijelaskan secara general oleh Mas Trianda. Itu kita lebih menyiapkan media pembelajaran untuk di tahun ini. Hanya saja tidak hanya itu, tupoksi lebihnya adalah juga kita menyusun juga materi seperti istilahnya kalau misalnya dosen-dosen itu kan menyusun kurikulum atau mungkin menyusun pembelajaran, capaian pembelajaran, ketentuan kelulusan, dan ketentuan umum. Nah, itu yang menjadi tugas juga bagi kita untuk menyiapkan, selain untuk Gamada, tapi juga kita menyiapkan juga untuk fasilitator dalam penyampaiannya juga. Jadi, itu tupoksinya dari persiapan media sampai tersampaikannya media tersebut pada Gamada, agar pesan-pesannya dan juga nilai-nilai atau capaian pembelajaran itu dapat tercapai. Itu kalau tupoksi secara khusus juga di materi seperti itu. Oke, waduh menarik sekali. Jadi tadi disampaikan kalau ada 13 bidang yang dibawahi oleh Mas Tri. Jadi ternyata dari kepanitiaan itu ada 13 bidang. Jadi tiap bidang itu juga punya ini sendiri-sendiri ya, punya grup sendiri-sendiri gitu ya. Oke. Nah, Mas Nanda ini ada di bidang materi. Jadi bidang yang akan memastikan bahwa materi yang akan kita sampaikan itu bisa terdeliver dengan baik, tentunya dengan segala macam standar dan prosedur yang berlaku gitu ya. Oke, menarik sekali Mas itu mengetahui ini. Jadi bisa memanage 13 bidang dan kemudian masing-masing koordinator juga memanage yang di bawahnya, itu pasti pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Saya informasikan kembali bahwa kita ada door prize buat yang bertanya. Kalau yang bertanya itu lebih banyak banget, nanti kita akan pilih 2 ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya sudah ada yang bertanya, tapi coba kita lanjut lagi. Kalau saya tanya, kenapa sih kok berminat bergabung di dalam kepanitiaan menyambut mahasiswa baru? Kan masih banyak kegiatan lain nih, tapi kok berminat sih di kegiatan yang satu ini? Kenapa coba? Mungkin Mas Nanda mau jelasin lebih dahulu biar Mas Nanda. Coba Mas Nanda. Oke, motivasi sendiri untuk mendaftar kembali, sebenarnya mendaftar kembali sih Mbak lebih tepatnya, karena tahun lalu juga sudah mengikuti jadi panitia juga di tahun lalu, di tahun 2019. Kalau motivasi untuk melanjutkan lagi, tentu saja karena di PPSMB ini kepanitiaannya itu aku menganggap bukan jadi kepanitiaan tapi sebagai keluarga. Istilahnya kalau dalam keluarga itu kan ada rasa kangen juga, berdinamika kembali, dan juga menyambut Gamada itu apa ya, istilahnya udah jadi kayak kepuasan gitu. Ada rasanya tuh seneng gitu ngelihat Gamada bisa bergembira, tersenyum, dan juga bisa beradaptasi untuk memulai kegiatan di kampus tercinta kita ini.
Itu sih, jadi lebih kepada rasa ingin juga memotivasi kembali lagi berdinamika bersama teman-teman di Palapa. Selain itu juga mungkin ada tujuan khusus, yaitu untuk memberikan inovasi dan juga berkreasi agar media pembelajaran atau yang akan disampaikan ke Gamada itu tiap tahunnya nggak cuma itu aja terus atau yang membosankan, tapi juga disesuaikan dan ada relevansinya dengan perkembangan zaman atau isu-isu terkait yang ada di saat ini gitu sih. Wah, luar biasa ini anak psikologi ini. Motivasinya tinggi banget. Oke Mas, thank you so much untuk sharing. Kalau Mas Tri sendiri gimana? Benar tadi kata Nandut, itu lebih tepatnya kenapa sih daftar lagi, kemarin kan sudah menjadi staff di PPSMB juga. Bahkan dengan PPSMB yang begitu panjang perjalanannya, kok mau sih daftar 2 kali lagi. Mungkin kalau menurutku itu daftar kedua kali itu bukan mengulangi suatu kejadian yang sama. Justru kita belajar hal-hal baru, apalagi dengan kondisi seperti ini, kita banyak belajar hal yang benar-benar wah berubah sekali dengan tahun kemarin. Dan dimana berarti kita mendapat ilmu yang lebih banyak kan. Jadi nggak sia-sia karena Palapa itu benar dinamis. Setahun ada perubahan-perubahannya. Dan juga mungkin kalau dari aku sendiri, alasan sebenarnya mungkin banyak cara untuk mengabdi kepada alma mater. Mungkin salah satunya itu adalah ikut di sini untuk menyiapkan penerus bangsa itu Gajah Mada, kita tanamkan nilai keagamaan, nilai Pancasila, dan sebagainya. Mungkin lebih ke arah situ. Luar biasa motivasinya. Oke, terima kasih Mas. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk sebenarnya tadi ini. Sebentar, saya cek dulu. Waalaikumsalam. Oke. Jadi ini nanti pertanyaan juga saya juga ternyata sama penasarannya dengan Sobat Perpus yang online di sini gitu ya. Oke. Tapi sebelum jawab pertanyaan, saya akan coba tanya dulu sebelum kita menuju ke pertanyaan dari teman-teman yang online. Terus ternyata Mas berdua ini bukan yang pertama kali. Jadi tahun lalu sudah ini ya, sudah join dan sekarang lagi. Itu luar biasa sekali. Iya. Oke. Terus jadi sudah tahu banget ya bahwa ada kegiatan ini karena ini bukan pertama kali. Terus kalau misalnya ditanya bagi yang misalnya belum gitu, taunya dari mana sih Mas ada kegiatan ini atau taunya dari mana mahasiswa itu bisa gabung dalam kepanitiaan? Apakah ada pengumuman di tempat tertentu di sosial media, di website, atau ada yang memberitahu, atau gimana sih caranya biar kita tahu bahwa ada rekrutmen seperti ini? Mungkin Mas Linda mau lebih dahulu. Ya. Monggo Mas. Terima kasih Mas Trianda sudah memberikan kesempatan. Jadi moderatornya lagi. Ya, kalau untuk informasi tersebut sih sebenarnya kalau dari awal Gamada masuk itu kan pasti yang ditemui itu untuk pertama kali adalah fasilitator ya. Nah itu dari situ saja sebenarnya sudah ada, mungkin kalau misalnya ada motivasi internal atau misalnya minat itu lihat, wah Kofas saat ini ada impresi, itu kupikir juga sudah akan ada rasa ingin tahu. Tapi untuk informasi lebih lanjutnya itu kita selalu update juga di sosial media kita di @ppsmb_ugm, ppsmb_ugm. Di situ Instagram kita selalu umumkan kalau misalnya memang kita lagi open recruitment panitia atau ada informasi-informasi terkait yang lainnya, itu kita aktif banget di sosial media baik Instagram, Twitter, dan juga YouTube juga ada, dan di situ informasi selalu ada. OA lain pun juga ada sih Mbak. Jadi kalau untuk informasi saya rasa sih pasti teman-teman Gamada yang memang sudah ada minat itu dari awal, itu pasti akan mencari tahunya lewat media-media sosial yang akun-akun resminya itu sih. Oke, wow, ini
informatif sekali. Mas Tri mau menambahkan? Aku kurang lebih sama kayak Nanda. Ketika kita menjadi mahasiswa baru di UGM, yang pertama kali sebagai role model kita adalah mungkin co-fasilitatornya. Mereka mengajar kita untuk berdinamika bersama di UGM, menunjukkan bahwa UGM memiliki nilai-nilai yang berbeda. Karena ini kan transisi dari SMA ke perkuliahan. Yeah. Nah, karena itu kalau ada kakak opasku yang ikut nonton, terima kasih udah memotivasi untuk menjadi panitia terjun lagi, karena emang benar di sini seru dan kekeluargaan profesionalitas menjadi satu. Nah, terus untuk tahu dari mana sih kita PPSMB itu oprek itu, kita biasanya aku mengetahuinya lewat kanal resmi PPSMB UGM, baik itu Instagramnya ataupun dari OA lain yang biasa kita sering cek kan, OA lain yang kita biasa pakainya sama di Twitter. Nah, itu baru untuk pertama kita daftar dan mau melanjutkan lagi ke satu tahun lagi yang kemarin. Akhirnya kita 2 tahun di PPSM. Hebat sekali. Oke, yes. Terima kasih Mas, luar biasa sekali. Jadi kalau kita tanya tahunya dari mana? Ya mungkin pertama tadi saya simpulkan terinspirasi dari ini ya fasilitator tadi, kakak kelasnya yang sudah berbagi, kemudian wah ternyata saya juga punya kesempatan berbagi. Nah kemudian update atau informasinya ada di sosial media. Jadi sosial media itu memang penting. Jadi begitu kita memang berminat, jadi kita mesti harus cek rajin gitu, cek sosial medianya karena informasinya ada di situ, di website, di sosial media atau di. Tapi kalau misalnya di mana di papan pengumuman yang offline itu ya itu agak challenging. Jadi kita mesti tahu gitu kemana kita harus mencari informasinya. Oke, terima kasih sudah sharing. Saya cek dulu ini suara saya masih terdengar jelas, J? Ya, masih, Mbak. Oke, sip. Jadi saya informasikan lagi bahwa teman-teman masih punya kesempatan untuk mendapatkan door prize nanti di akhir acara. Caranya gampang, silahkan tulis pertanyaan di kolom chat, nanti kita akan bahas bersama. Oke, pembahasan yang lain setelah tadi kita tahu di mana kita mencari informasi, kenapa bergabung sampai kedua kalinya, sangat menarik sekali gitu. Jadi ini dedicated banget ini dua mahasiswa kita ini. Kalau setelah kita daftar, terus kita masuk ke proses rekrutmen misalnya. Nah, bisa nggak sih kita tuh diceritain gitu proses rekrutmennya itu seperti apa? Misalnya ada syarat admin nggak sih yang harus dipenuhi? Nilainya harus berapa sih gitu? Kemudian IPK-nya berapa? Boleh nggak kalau saya pernah punya nilai D misalnya gitu? Jadi harus ada pengalaman sebelumnya nggak? Nah, coba sih Mas, proses rekrutmen, administrasi dan seleksi itu kita pengen tahu lebih banyak gitu. Silakan. Ya, mungkin ini aku menjelasin secara generalnya ya, karena nanti itu ada seleksi lagi yang khususnya. Mungkin nanti Nanda mau memberi contoh yang bagian di materinya. Ya. Kalau secara general kita ada beberapa tahap. Mungkin yang tahap pertama itu adalah seleksi berkas. Tadi mungkin disinggung ada nggak sih syarat-syarat administrasinya? Ada di sini, karena kita mengikuti peraturan rektor. Kalau misalnya di peraturan rektor itu kita yang pertama itu lulus PTSMB UGM. Ketika kita mau daftar kita harus sudah lulus PTSMB UGM. Berarti mahasiswa baru itu harus mempunyai sertifikat PTSMB atau sertifikat DBK. DBK itu berarti pengganti lulusan. Lalu untuk IPK-nya sendiri kalau tidak salah itu minimal 2,75. Oh. Seleksi berkas kita nanti menempatkannya untuk tahap selanjutnya itu adalah wawancara. Nah di wawancara ini kita seleksinya itu baik berupa kuantitatif maupun kualitatif.
Nah, tahun ini juga kita pribadian orang juga kita menilai dengan bantuan aplikasi yang sekarang sudah ada, bukan untuk sebagai batasan tapi untuk menempatkan posisi orang di suatu saat tempat kerja. Jadi kita udah tahu dengan orang seperti ini dia lebih cenderung ke sini. Nah, setelah seleksi wawancara dan seleksi penilaian itu baru nanti akan ada seleksi per divisinya Mas. Nah, mungkin Mas Nanda mau berbagi cerita saat sukarnya masuk divisi materi atau ternyata divisi materi lumayan sengit ya persaingan. Monggo Mas. Kalau dari sisi Mas Nanda coba. Iya, oke. Kalau secara general, kalau secara general mungkin sudah dijelaskan Trianda. Jadi yang mungkin di data yang saya dapat nanti setelah dari seleksi berkas, setelah seleksi macam-macam itu yang ada syarat-syarat administratifnya, baru nanti ke yang khusus. Kalau dari divisi materi sendiri, yang khusus itu skillnya itu sebenarnya bukan yang kayak harus pintar terus menang juara juga, enggak juga sih. Yang pertama adalah memang kalau tiap koordinator dan tiap divisi adalah punya kriteria sendiri. Kalau dari saya dan juga teman-teman juga dibantu subkor saya itu kita mencari yang memang ada niat untuk mau belajar, mau mengembangkan diri. Nah, itu yang menurut saya itu modal utama karena saat kita mau untuk ada niat, ada keinginan untuk mengembangkan diri itu akan lebih mudah untuk berdinamika, beradaptasi, dan juga divisi materi ini kan nggak diri, tapi juga kita harus koordinasi juga sama divisi lain, dan itu yang membutuhkan juga skill komunikatif dan juga harus mudah beradaptasi dan mudah untuk bisa mengkomunikasikan sesuatu gitu. Itu untuk secara umumnya divisi materi seperti itu. Kalau untuk kriterianya, ya ini lebih ke pekerjaan seperti yang pertama, menguasai yang namanya Microsoft Excel. Karena pertama, ya butuh juga ada penghitungan penilaian, mungkin scoring dan lain sebagainya. Dan nanti yang kedua juga mengerti berkaitan dengan PWB, Ejaan Umum Bahasa Indonesia, PWB. Nah itu juga perlu. Ya setidaknya nanti ada tahapnya untuk menguji itu. Itu sih Mbak. Wow, oke. Jadi kayaknya 2,75 ya. Boleh. Jadi harus PK4 baru bisa masuk ke panitia gitu. Jadi ya inilah. Oke, jadi kalau Anda bisa berminat ke materi tes, kemudian Mas Tri juga jadi koordinator itu berdasarkan tes atau memang berminat sendiri atau dari hasil tes itu? Maaf Mbak, tadi suaranya agak putus. Terus ya. Jadi tadi pengen gitu. Kenapa kok Mas Tri akhirnya masuk ke koordinator umum dan kemudian pengennya ke divisi materi itu memang dari hasil tes itu atau kita memang mengajukan diri untuk saya minatnya di bidang ini, kemudian setelah tesnya match gitu benar kita masuk atau itu gimana Mas? Sebenarnya agak tadi putus-putus, tapi kalau yang aku tangkap kenapa aku daftar koordinator umum, benar nggak Mbak? Benar ya? Halo? Jadi kalau untuk mendaftar koordinator umumnya, kenapa sih daftarnya koordinator umum? Pertama mungkin karena kemarin udah jadi staff dan dalam hidup mungkin ada grafik ingin naiknya, itu juga kata temanku. Dan aku, belajar dari dia juga berarti benar. Nah terus kenapa sih harus dan apa sih seleksinya? Nah di koordinator umumnya sendiri itu seleksinya kita lebih ke seleksi oleh tim tahun lalu, tim gelanggang yaitu UKM, tim keluarga mahasiswa yaitu BEM, tim universitas yang diwakili oleh Majelis Wali Amanat, serta kohort tahun lalu. Nah jadi di seleksinya itu nanti kita ada seleksi pertama berkas,
baru habis itu ada seleksi bersama mereka, yaitu wawancara, dan wawancaranya itu tahun kemarin sudah terjadi sudah ada 2 tahun kemarin, dan untuk selanjutnya setelah terpilih baru kita mendesain untuk kita pemilihan untuk koordinator tiap bidangnya, itu aku yang desain bersama core tahun lalu dengan bantuan. Nah, motivasinya menjadi koordinator umum mungkin lebih untuk meningkatkan manajemen skill, terutama karena ketika menjadi koordinator umum yang harus lihai, yang pertama ada penempatan dan manajemen skill, dan alhamdulillah yang telah terpilih hari ini benar-benar karunia buat aku, udah baik-baik banget teman-temannya, dan kerjanya untuk teman-teman divisi aku apresiasi banget, terima kasih. Dan mungkin itu aja sih kalau dari aku. Dan Nanda, mungkin kenapa sih Nanda pengen daftar koordinatoran materi? Ya mungkin tadi, maaf ini suara saya tadi atau sinyal saya agak sedikit tadi tempat terputus. Saya berharap saya sudah bisa muncul lagi. Oke. Terima kasih Mas. Tadi saya menangkap yang dibicarakan Mas Tri, kalau tentang koordinator umum gitu ya. Wow, selamat Mas, itu pekerjaan yang luar biasa. Kalau Mas bisa akhirnya terdampar dengan bahagia di koordinator materi gitu. Ya, kalau saya sendiri seleksinya kalau untuk koordinator itu kan memang ada lelang jabatan namanya dari PPSMB sendiri. Nah, kalau untuk lelang jabatan sendiri syaratnya ya memang seperti syarat administratif ya seperti biasa, lalu yang selanjutnya adalah mengirimkan motivation letter, terus di situ mengirimkan CV dan juga lain sebagainya. Nah, lalu untuk tahap selanjutnya adalah untuk tahap wawancara. Di situ kami mengikuti wawancara itu dengan koordinator-koordinator yang lalu, memaparkan mungkin gagasan atau apa yang akan diberikan, perubahan baru apa dari tahun ini udah ada kayak gini, istilahnya memberikan gagasan baru untuk ini di materi ini mau dibawa kemana sih di tahun ini gitu. Terus setelah wawancara selesai baru nanti masuk ke pengumuman. Artinya kalau misalnya diterima ya muncul fotonya. Kalau misalnya tidak berarti oh ya Anda kurang beruntung. Itu sih Mbak kalau dari rangkaian seleksi di koordinator. Dan itu juga terbuka Mbak, jadi nggak harus panitia tahun sebelumnya yang mendaftar terus lanjut lagi, tapi juga itu terbuka. Kalau misalnya memang ada yang berminat jadi koordinator bisa mengikuti lelang jabatan tersebut. Wow, ini informasi yang luar biasa dari Mas Tri dan Mas Nanda ini. Ternyata di kepanitiaan ini ada lelang jabatan yang mungkin kita juga nggak sadar gitu. Wow, ternyata di level mahasiswa ada lelang jabatan yang seperti yang serius banget gitu. Tapi ini bagus ya untuk kita semua belajar gitu, untuk di masa depan. Jadi kita sudah aware dengan yang seperti ini. Saya kira ini memang luar biasa banget, aktif dan positif. Dan selamat untuk Mas Nanda dan Mas Tri. Sudah belajar banyak karena tahun sebelumnya kan memang sudah bergabung, jadi sedikit banyak sudah mengetahui medannya, sudah bukan medan yang asing lagi begitu ya. Oke, tapi keren lah gitu loh, perjuangannya keren sampai bisa ke koordinator materi, koordinator umum, itu luar biasa. Selamatlah sekali lagi. Jadi hari ini kita memang punya tamu-tamu yang luar biasa, ganteng-ganteng pula. Oke. Thank you Mas. Jadi skill nanti bisa dipelajari gitu ya. Pengalaman ya ada, bisa digunakan. Jika tidak ada mungkin saatnya mencari pengalaman gitu. Oke, kemudian setelah diterima nih gitu loh. Kemudian setelah diterima jadi koordinator materi, kemudian koordinator umum, mulai bekerja gitu. Nah, sebelum teman-teman panitia ini bekerja gitu loh, itu ada training dulu nggak gitu loh. Jadi sebelum mulai bekerja diberikan tugas A, B, C, D begitu, itu diberikan training dulu atau tidak? Kemudian kalau misalnya iya tuh kayak apa sih dan berapa lama itu trainingnya? Untuk training ya, karena kita di bawah subdit karakter, itu direktur kemahasiswaan mempunyai subdit karakter dan kreatif, dan kita di bawah karakter. Ada beberapa pelatihan yang diberikan oleh
Subdit. Salah satu contohnya adalah tadi pagi kita telah selesai melakukan pelatihan public speaking. Meskipun online, tetap kita harus meningkatkan upgrading skill kita. Dan untuk pelatihan-pelatihan, mungkin pelatihan yang dari Subdit itu kurang lebih hampir 1 sampai 2 minggu atau bahkan 1 minggu. Nah, untuk divisi misalnya contohnya Kovas itu nanti ada train of train, TOT atau itu untuk pelatihan-pelatihan bagaimana cara pemandu untuk komunikasi dengan mahasiswa baru yang benar dan juga berteman dengan mereka, bagaimana skill-skill komunikasi yang upgrading di situ. Dan mungkin dari pelatihan divisi materi, Mas Nanda pasti ada pelatihan-pelatihan tersebut. Ya, kalau Mas Nanda gimana coba? Misalnya ada nggak pelatihan sebelum mulai bekerja gitu? Iya. Kalau untuk sebelumnya bekerja memang berdasarkan pengalaman sih memang ada juga, yaitu tadi yang mengikuti pelatihan yang diadakan oleh dari Subdit karakter, pengembangan karakter. Divisi sendiri memang itu lebih ke khusus sih pelatihan, misalnya membuat skrip dan juga belajar dari rancangan-rancangan tahun lalu, melihat lagi apa sih yang kurang, melihat lagi, evaluasi lagi. Jadi lebih banyak melihat dulu ke belakang, terus untuk menyusunnya ke depan. Jadi apa sih yang kurang bisa diperbaikin, apalagi sih. Nah itu kalau dari materi lebih ke situ sih, Mbak. Jadi lebih mengembangkan dan lebih memodifikasi, membuat yang sesuatu yang baru, berinovasi dan berkreasi lagi lebih baik. Oh, oke. Ya, itu memang luar biasa karena ya lebih baik dan karena tahun lalu juga berbeda dengan tahun yang sekarang gitu ya. Oke. Iya. Jadi ini juga ada pertanyaan yang agak sedikit sejalan dengan yang barusan diterangkan. Jadi apa sih bedanya yang paling spesifik itu dari kepanitiaan tahun lalu yang semuanya offline, misalnya dengan tahun yang ini itu bedanya apa yang spesifik? Jadi apakah hanya sekedar misalnya ini online dan itu tidak, atau ada konsep-konsep baru yang diusung dari tahun lalu ke tahun ini? Ini ada pertanyaan dari namanya Mbak Dewi Nur ini. Saya sempat merekam. Ya, kalau untuk konsep mungkin nanti bisa diterangkan oleh Trianda ya. Kalau untuk konsep secara general, secara yang baru apa tahun ini. Tapi kalau misalnya dari materi tentu saja pasti baru, Mbak. Itu bukan hanya memindahkan dari luring, dari luar jaringan ke dalam jaringan, alias daring atau online, tapi juga gimana sih kita bisa membuat Gamada tetap antusiasme, atensi Gamada itu tetap pada pembelajaran, tetap tersampaikan nilai-nilai keagamaan dan juga tetap bisa mengenal kampus meskipun dari rumah aja. Nah, itu bukan hanya memindahkan media aja, misalnya yang medianya offline dulunya terus dijadikan online, tapi juga memodifikasi hampir bahkan semuanya, memodifikasi media-media pembelajaran sehingga membuat Gamada ini tetap antusias. Itu yang jadi tantangan terbesar. Kalau inovasi pasti monggo diikuti saja kegiatan rangkaian PPSMB supaya ini jadi sesuatu yang tetap membuat Gamada ini tetap antusias mengikuti PPSMB. Itu sih Mbak, yang pasti kita udah mempersiapkan yang terbaik untuk Gamada. Wow, keren banget, kalian keren banget gitu. Oke, thanks banget Mas Nanda dan thanks banget Mbak Dewi Nur yang sudah bertanya. Tadi ada juga sudah pertanyaan lain, tapi itu nanti sebenarnya mau saya tanyakan juga di belakang. Nanti aja dulu yang itu, kita satu pertanyaan tadi. Oke, jadi tadi intinya ada pelatihan juga termasuk public speaking yang diikuti pagi tadi gitu ya. Jadi intinya kita tidak hanya memberikan sesuatu, tapi kita juga mendapatkan sesuatu untuk mengupgrade skill kita gitu ya. Keren banget lah. Oke. Sip. Kemudian kalau saya bisa bertanya lagi tentang prosesnya gitu ya. Kemudian proses pembuatan materi, karena sekarang kan yang tahun ini kita semua tahu bahwa kita pindah semua ke online. Jadi pengen sih kita diceritain gitu
apa ya, caranya bikin materi, proses pembuatan materi, misalnya alur ceritanya itu yang menentukan siapa, terus prosesnya bagaimana, persiapan idenya bagaimana, kemudian setelah persiapan ide misalnya, terus mau ngundang narasumber, ya ini yang menentukan narasumber siapa, kemudian setelah mungkin diproses dan harus dicek nggak, harus diverifikasi nggak, terus ini prosesnya gimana, mungkin digambarkan proses yang general, kemudian berikan satu contoh begitu. Silahkan Mas Nanda atau Mas Tri, monggo. Ya, langsung saya saja yang jawab ya Mbak, karena spesifik ke materi ya. Jadi kalau untuk materi sendiri, pertama kita akan membuat untuk media. Jadi untuk membuat sebuah media pembelajaran, itu kita ada video, ada booklet, ada PPT, dan macam-macamnya. Itu adalah dengan melakukan pertama kali riset dulu. Artinya kita berangkat juga dari relevansi, kira-kira apa sih yang jadi concern di tahun ini, kira-kira apa sih yang perlu Gamada tahu, perlu Gamada tingkatkan awareness-nya. Lalu setelah kita riset, kita baru membuat yang namanya alur dulu, alur cerita, lalu baru mungkin setelah alur kita buat skrip, dan nanti saat skripnya udah jadi, nah itu baru kita berikan kepada yang namanya itu panitia PPSMB, tapi dari unsur dosen. Nah, jadi verifikasinya ada di situ dulu, verifikasi skrip, lalu setelah itu memang sesuai, memang relevan, baru nanti setelah itu lanjut ke mencari narasumber atau mungkin talent. Nah, itu juga kami konfirmasi juga ke task force juga, kira-kira kalau misalnya di dalam video ini kita menghadirkan talent seperti ini, seperti gimana, atau ada kendala atau seperti apa, persetujuan. Lalu setelah itu baru dari divisi materi mengurus izin dulu pada divisi KSKH, kesekretariatan, untuk mengurus izin misalnya akan syuting, kita juga perlu surat untuk birokrasinya, nah itu mengurusinya di situ. Itu proses kalau misalnya dalam pembuatan film mungkin teman-teman yang lebih jago mungkin namanya pre-production, itu lebih mirip lah dengan pembuatan video-video pada umumnya atau pembuatan media pada umumnya. Itu kalau misalnya video seperti itu alurnya. Terus kalau misalnya booklet atau buku atau audio, PPT audio, nah itu sebenarnya mirip juga, hanya di bagian pembedanya adalah di bagian mungkin izin ya. Izin kan karena saat production dan juga itu kita kerjasama sama tim DDD atau desain dokumentasi dan dekorasi. Itu yang lebih memakan waktu di situ, karena video itu mereka lebih tahu tentang estetika dan tentang fotografi, hingga kita jalannya mengikuti flow dari DDD itu. Tapi kalau untuk media yang lain sepertinya juga lebih mudah, karena kita langsung cek langsung ke task force. Nanti setelah media selesai, itu namanya ada post production. Post production itu tentang editing dan juga tentang desain dan dekorasinya yang lebih dipercantik. Nah di situ juga kita kerjasama lagi sama tim DDD. Jadi tahun ini lebih banyak materi ke DDD, dan juga nanti ke task force. Setelah jadi masih di cross check lagi, setelah dari post production nanti kita cross check lagi, kira-kira ini sudah sesuai belum, sudah menarikkah, sudah sesuai juga dengan metode yang akan disampaikankah. Itu nanti masih ada istilahnya review dari task force kembali. Prosesnya. Luar biasa, ini mahasiswa semester 5 ya, dengan tugas-tugas serius dan sangat mendukung seperti ini, wow banget gitu lah. Jadi tidak harus menunggu selesai kuliah dulu baru terlibat di proyek ini, memang ini luar biasa manfaatnya. Jadi secara tidak langsung pun karena bekerja sama dengan dosen yang jadi panitia, akhirnya bisa kenal dekat dengan pihak lain seperti dosen atau misalnya staf perpus, saya latah sekali kalau staf perpus. Jadi bisa kenal dengan dosen atau bisa kenal dengan staf di UGM yang lain gitu ya, secara tidak langsung akhirnya begitu ya. Iya, karena beberapa narasumber pun juga dari ini Mbak, misalnya dari kemarin kita punya kesempatan juga untuk menghadirkan Pak Direktur dari Direktorat Kemahasiswaan Ditmauha, Pak Suharyadi, itu juga ikut menjadi
pembuatan video jadi narasumber juga. Itu jadi kayak, wah jaringan jadi tambah luas nih. Kita tahu gedung-gedungnya, tahu oh ternyata kantor ada ini di Universitas Gadjah Mada, ada DSSDI, ada tim ini, tim itu. Wow. Nah, kalau dalam ini kan lebih ke divisi materi ya. Terus kemudian Mas Tri juga selalu ikut checking dari divisi sebagai koordinator umum, atau Mas Nanda sebagai koordinator materi melaporkan ke koordinator umum begitu prosesnya? Atau Mas Tri selalu ikut kemana-mana karena koordinator umum? Ampun, ini kerjaannya. Kalau aku sendiri, aku lebih mungkin sistemnya laporan, dan mungkin kadang-kadang Mas Anda juga kayak minta ini gimana sih kayak gini, ya aku bantu Mas Nanda di situ. Karena kan juga kalau setelah selesai Mas Nanda biasanya langsung ke task force-nya, yaitu ada panitia untuk mengecek kualitas ataupun bahkan skripnya, untuk selanjutnya kemudian setelah CC mungkin langsung di-tag di video. Itu mungkin Mas Nanda karena aku juga kadang pindah-pindah, kadang ke acara, kadang ke materi, jadi nggak bisa seterusnya di materi, dan aku percayakan Mas Nanda untuk itu. Oke, jadi kita sekarang paham nih ininya, proses-proses sampai satu project itu selesai. Project kan banyak ya, salah satunya video misalnya. Nah, jadi banyak kerjasama antar panitia itu sendiri, dan kerjasama antar panitia mahasiswa dengan panitia dosen sebagai panitia gitu. Dan di situ otomatis jaringan jadi luas, jadi hebat. Oke, kemudian kalau ini kita lihat ada yang bertanya di chat, dan ini juga pertanyaan yang saya juga pengen banget ini tanya. Dari kegiatan dari Habinum ini, dari kegiatan panitia ini, banyak sukanya atau banyak dukanya? Wow, pertanyaannya. Mungkin beliaunya tertarik untuk menjadi panitia tahun depan. Monggo Mas, ini banyak sukanya atau banyak dukanya? Mungkin dijawab dulu kali ya. Sukanya kayak gimana? Dalam artian manfaatnya apa sih? Kemudian setelah itu nanti kita akan ngobrol tantangannya seperti apa. Coba kalau selama ini yang dirasakan dari proses belum selesai, itu setengah jalan, dan yang dialami tahun lalu karena menjadi panitia juga, itu manfaatnya apa sih? Monggo Mas Nanda boleh, Mas Tri duluan juga silakan. Mbak Vera tahu nggak ya kalau waktunya cuma 1 jam? Iya. Halo? Ya. Mungkin untuk sukanya, suka duka ya, mungkin dukanya itu minim banget, karena di sini juga kita benar-benar bareng-barang kerjanya. Dan menurutku kata Pak juga tuh nggak mendukung. Maksudku kayak itu terlalu pesimis. Maksudku adalah keseruan apa sih, atau nggak tantangan apa, bukan hambatan, bukan susah, atau bukan apa. Karena ya kita benar-benar kerja bersama di sini. Nah, mungkin dari sukanya ya karena kita kan dari salah satu fakultas, misalnya aku dari hukum, aku ketemu Mas Nanda yang dari psiko, dan kita memiliki pikiran yang berbeda, konsep yang berbeda, dan kita satukan untuk menjadi sebuah masterpiece lah ibaratnya. Nah, setelah itu mungkin manfaatnya banyak banget, manfaatnya ketika menjadi panitia. Yang pertama, kita nggak hanya berrelasi dengan sesama panitia, kita juga relasi dengan pihak UKM ataupun dosen, bahkan hingga rektorat. Kita berkomunikasi agar menciptakan sebuah konsep yang baik. Nah, dengan relasi yang panjang itu pasti akan bermanfaat di kemudian hari. Nah, selain relasi, kita juga punya manfaat kayak ilmu-ilmu baru. Di sini pun meskipun aku menjadi koordinator umum, aku tetap belajar ke teman-teman, kayak ke Nanda aku sering belajar, Nan ini gimana, atau ke teman-teman, terutama teman-teman kreatif, baik acara, baik mas publikasi, ataupun baik dari tim DDD, itu aku tetap belajar terus-terusan, dan itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk kelanjutannya. Kalau dari aku sih kayak gitu, dan bukannya ya menurutku minim banget sih, bahkan ya bukannya mungkin hanya waktu, dan waktu pun bisa manage baik dan sudah selesai gitu. Sudah selesai hambatannya atau tantangan
Gitu. Mungkin dari Mas Nanda mau ngasih tahu suka dan dukanya menjadi panitia apalagi koordinator materi. Wow, thanks banget Mas. Ini tadi pertanyaan Mbak Habinung itu pasti yang dimaksud itu yaitu manfaat dan tantangan. Tapi di sini ditulis suka dan duka. Kalau ditanya nggak ada dukanya, ini suka semua gitu ya. Jadi ya gimana nggak suka semua, networknya jadi kuat, misalnya temannya jadi banyak, belajarnya jadi lebih gitu ya. Kalau dari Mas Nanda ada yang mau ditambahkan? Ya, Dari serunya apa sih? Ya, kalau saya sih sebenarnya juga kurang lebih juga sama Trianda. Cuman kalau saya bukan duka sih, lebih ke apa ya, keseruan gitu. Iya, Karena betul. jujur seperti yang tadi katakan Mas Tri, dukanya juga itu jadi suatu yang seru karena misal ada beberapa konsep yang mungkin juga kurang match atau kurang cocok dengan task force, itu juga kita wah seru juga nih kalau misalnya kita buat konsep juga banyak alternatif lain, banyak cara lain agar tetap bisa mensinkronkan atau menghasilkan sebuah yang namanya tadi Mas Diana bilang masterpiece. Nah itu juga jadi yang awalnya mungkin kita bisa lihat itu sebagai sesuatu yang wah menyedihkan, duka gitu, tapi di sisi lain itu jadi keseruan karena loh kita bisa membuat hal yang baru lagi loh, lebih beda lagi loh daripada yang kita udah ajukan. Jadi kupikir kalau misalnya duka jarang sih terasa kalau misalnya di panitiaan selama di Palapa ini. Lalu untuk sukanya yang tadi udah dibilang bahwa kita juga bertemu dengan banyak fakultas, kita juga bisa belajar banyak juga dari teman-teman di fakultas lain, dari fakultas-fakultas yang mungkin saya jarang bertemu gitu. Kan kalau di UGM itu kan lingkungannya mungkin sosum, saintek atau agro, nah itu kan jarang bertemu, tapi di Palapa ini bisa bersatu gitu dalam satu panitiaan, dan kupikir itu jadi dinamika yang sangat mengasihkan juga dan sangat menggembirakan lah istilahnya. Jadi banyak berbagi pengalaman, berbagi cerita dan keadaan di fakultas atau mungkin teman-teman yang baru juga, itu sih. Mungkin bisa nyari teman KKN gitu. Gitu. Nyari teman kakak di fakultas lain gitu ya. Wah, ini cocok sekali gitu. Ya Mas, saya setuju banget dan saya bisa merasakan bahwa sampai dukanya aja atau keseruannya atau tantangannya aja sampai nggak bisa dirasakan karena kita mengolah tantangan itu menjadi sesuatu yang positif. Challenge selalu ada, tetapi ketika kita bareng-bareng nanti ada aja solusinya gitu ya. Jadi itu pertanyaan dari Mbak Habinung, Mbak, nggak ada Mas apa Mbak Habinung ya namanya, nggak ada duka Mbak, adanya challenge atau tantangan yang akan kita ubah menjadi energi positif yang akan membuat hasil kita lebih maksimal. Wah, semangat sekali. Oke, waktu kita tidak terlalu banyak, ini kita hanya punya sekitar 5 sampai 6 menit lagi, tidak terasa ngobrolnya enak banget. Gitu. Oke, Mas, ini pertanyaan dari, tadi mengenai tes. Tes tadi sudah dijawab. Tadi pertanyaannya kalau misalnya banyak banget yang berminat itu, apakah ada tes khusus untuk seleksi misalnya. Tadi kita sudah bahas tentang rekrutmen dan seleksi. Seleksinya juga ketat karena bukan ketat karena gimana-gimana, cuma ketat untuk menyalurkan ke profesionalisme yang tepat sesuai dengan karakternya gitu. Oke, sebelum kita berakhir, kalau saya bisa tanya, apa sih gitu yang pernah terjadi atau dialami gitu, misalnya itu juga misalnya berupa tantangan yang diselesaikan atau misalnya sesuatu yang unexpected tiba-tiba jadi selesai atau tiba-tiba jadi tantangan dan kemudian selesai misalnya. Jadi apa sih best experience yang dialami selama ini? Mungkin bisa juga cerita tentang tahun lalu kan juga sudah pernah jadi panitia. Kita mau tahu sih gitu, biar semuanya juga semangat gitu. Oh ternyata gabung di sini keren gitu. Anda mau mulai, boleh? Mungkin Mas Tri dulu aja. Udah mau nyalain mic tapi nggak jadi. Oh,
Tenang Mas, kita tidak berebut Mas, semua dapat Mas. Makasih Mbak Safira. Untuk best experience-nya mungkin yang tahun ini best experience-nya adalah ketika kita sudah menyusun sebuah konsep yang seperti biasanya tiba-tiba berubah total dan wah ini berarti kita harus mengubah dari konvensional menjadi IT dan teknologi, dan itu adalah suatu hal yang benar-benar menakjubkan sih menurut aku, karena kita belajar benar-benar dari awal lagi dan dengan waktu yang singkat. Ayo kita buat bersama-sama. Nah, kalau best experience yang tahun lalu mungkin lebih ke arah perubahan-perubahan secara cepat, kita dapat tanggulangi dengan cepat juga. Kayak misalnya konsep ini diubah ya, ayo kita ubah bareng-bareng dengan waktu misalnya cuma berapa jam ataupun berapa hari gitu. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini kita masih lancar dan doakan saja semoga kedepannya makin lancar. Wow, boleh lah experience yang oke. Mas Nanda mau share sesuatu? Ya, kalau mungkin best experience tahun lalu itu memang yang pertama kali memang saya nggak berekspektasi akan bisa keterima gitu di divisi materi, karena tahun lalu memang benar-benar ini divisi baru tahun lalu ada, dan ya udahlah daftar, keterima ya enggak, diterima ya bersyukur gitu, ternyata diterima, dan itu jadi sesuatu yang saya pikir udah dari awal kayak, loh itu udah kayak, wow bisa keterima di Palapa gitu, di PPSMB Palapa menjadi bagian dari kepanitiaan. Tapi kalau untuk tahun ini, ya tadi itu yang dibilang Mas Tri ya, kami bukan hanya PPSMB Palapa aja, tapi juga mungkin banyak unsur juga yang memulai hal baru, mencari tahu lagi, menggali lagi lebih banyak tentang apa sih yang bisa dibuat dari nol. Bahkan kita mungkin belum pernah menyelenggarakan PPSMB UGM secara online dari tahun lalu gitu. Tapi ini menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang benar-benar, ya menurut saya ini best lah kayaknya. Yang paling baik lah pengalaman yang pernah saya rasakan di Palapa, dinamika Palapa, ya ini sih sepanjang hidup saya mungkin. Waduh. Waduh, bener-bener lah luar biasa. Ini adik-adik nanti yang mendengar atau juga nanti mendengar rekamannya di YouTube nanti gitu, itu semoga bisa terinspirasi bahwa wow, bergabung di sini bener-bener lah kalau bisa diomongin. Aduh, nggak ada dukanya, pokoknya suka semua deh gitu ya. Oke, kita sih sudah harus siap-siap untuk closing. Bisa nggak sebelum kita selesai begitu, ada nggak pesan atau penyemangat gitu untuk mahasiswa lain yang masih misalnya bingung gitu, mau gabung nggak ya di dalam menyambut misalnya memang sudah pengen gabung banget atau memang masih ragu untuk gabung gitu. Coba sih Mas Tri sama Mas Nanda gitu kasih pesan atau penyemangat gitu. Mas Nanda dulu aja. Oke, untuk mungkin closing statement ya, untuk penyemangat kepada teman-teman Gamada atau mungkin jadi calon-calon koordinator tahun-tahun berikutnya yang akan meneruskan perjalanan Palapa. Mungkin pesan saya satu sih teman-teman Gamada juga, tetap tentunya tetap menjaga semangat, tetap menjaga antusias. Mungkin kalau misalnya melihat beberapa tahun lalu, wah ya nggak bisa ketemu di lapangan, tenang aja, tetap seru PPSMB UGM di tahun ini. Teman-teman tetap bisa mendapatkan pengalaman, tetap bisa mendapatkan teman meskipun hanya dari rumah, karena kita harus memaklumi keadaan ini sebagai sesuatu yang bisa diambil nilai-nilainya, dan juga kita bisa belajar untuk saya yang terpenting di masa sekarang, di era sekarang adalah bisa beradaptasi, bisa berinovasi, dan juga berkreasi. Aku pikir itu aja pesan saya, tetap semangat perkuliahannya. Mungkin bagi mahasiswa baru, ya mungkin nanti sebentar lagi akan ada pengumuman dari UTBK mungkin. Dari hasil UTBK, ya kalau bisa sudah diterima menjadi bagian dari Universitas Gadjah Mada, selamat. Kalau misalnya belum, berjuang lagi, masih ada jalur yang menanti yaitu UTUL atau UM, dan tetap selalu berdoa dan juga jaga kesehatan karena masih masa pandemi COVID-19. Oke, sekian.
Thank you Mas Ya. Nanda. Mas Tri. Udah mati. Oke, kalau closing statement dari aku, Lanjut lagi nggak Mbak? mungkin ini Ada lagi teman-teman nggak? mahasiswa baru yang akan menjadi gamada dan penerus bangsa tahun ini 2020, tetap semangat nanti karena ini hari ini pengumuman UTBK juga ya benar-benar. Apapun hasilnya itulah yang terbaik dan itulah yang terbaik buat kita semua, teman-teman. Dan untuk teman-teman Gamada yang sudah persiapan untuk PPSMB, jangan terlalu masa sedih karena PPSMB tahun ini wah berarti kita nggak bisa seru-seruan ketemu teman. Ketika rektor kita, Pak Rektor kita, Prof. Pak Panut berkata kita akan tetap seru di layar, maka itulah suatu saat akan kejadian dan nyata itu. Kita akan berkolaborasi bersama-sama untuk kalian mahasiswa baru, teman-teman mahasiswa baru. Tuh. Jadi tetap semangat dan sampai jumpa di PPSMB UGM 2020. Yeay, oke. Jadi nanti mahasiswa baru yang lagi nonton ini nanti pengenlah ketemu sama Mas Tri sama Mas Nanda gitu ya. Nah, ini sudah ketemu online dulu, nanti ketemu secara face to face. Wow, saya juga langsung jadi semangat ini, tambah semangat lagi dengar ceritanya yang luar biasa ini. Mahasiswa semester 5 tapi semangatnya. Oke, jadi tapi kalau udah semester 6-7 gitu masih bisa ikut panitia atau ada syarat khusus yang ini ya tadi sedikit coba. Ini semester terakhir yang bisa ikut atau nanti masih bisa ikut lagi tahun depan? Sudah terakhir Mbak. Oh, Kita sudah fokus terakhir. akademik. Oke deh. Inskripsi abis ini. Oke. Waktu kita sudah habis, tapi ini tadi ada yang bertanya ini namanya tadi saya sempat cek namanya tadi karena Mas Nanda sama Mas Tri mungkin tidak bisa melihat secara langsung untuk chatnya begitu? Bisakah? Bagaimana waktu ya? Gimana, Mbak? Kalau bisa melihat chat itu bisa terlihat yang bertanya atau tidak? Jika Ini tidak sudah nanti ditutup ya perpustakaannya sudah di close live IG-nya. oh Iya, sudah Mbak. di close. Di Instagram soalnya aku masuk udah nggak ada. Oh gitu, oke. Berarti tadi closing, aduh belum diumumkan ya. Oke, ya sudahlah kalau begitu. Ini terima kasih banget berdua. Semoga ada manfaatnya. Saya yakin pasti ada manfaatnya. Nanti kita ketemu lagi, nanti kita akan kontak-kontak lagi lewat ini ya, lewat chat. Oke ya Mas. Oke, makasih ya Mbak. Thank you so much. Sudah Iya, Terima kasih, sama-sama. Terima teman-teman kasih. perpustakaan. Ya, terima Acaranya kasih. keren. Oke, ini Halo? Hilang kita. Udah disimpan tapi kok. Simpan Pak.